Cara gimana kita? Selamat datang selaku anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat Komisi 11. Hadirin berbahagia. Bersama dengan Kepala PJK Tasikmalaya, Ibu Menara selaku anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat Komisi 11 bersama dengan Ibu Melati Usman selaku Kepala Otoritas Jasa Keuangan Tasikmalaya berkenan untuk bisa berfoto
Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Lingkung Seni Kirana Sarimbi. Bapak Ibu ini berbahagia. Boleh dan sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Lingkung Seni Kirana Sarimbi. Ya, oke baiklah. Pinjo dan Judo. Ya, Dek ya. Biar semangat tepuk tangan dulu dong untuk kita semuanya. Baiklah. Atur dengan Ais Bobina selaku anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat Komisi 11 juga kami aturkan selamat siang dan selamat datang untuk yang kami hormati Bapak Sodik Sunandi MSI selaku Camat Bungursari. Terima kasih sudah berkenan hadir seluruh unsur Muspika Kecamatan Bungursari dan Bapak Ibu hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan siang hari ini bertepat di Gor Kelurahan Cibugeding Gelis Kecamatan Bungursari kita bisa bersama-sama berkumpul dalam rangkaian acara penyuluhan jasa keuangan stop jadi korban pinjaman online dan judi online. Boleh tepuk tangan yang meriah semuanya. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita simak terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran.
wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Amin 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 ya rabbal alamin. Turun syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam buat kita semua, dan Allah meridhoi hidup kita di dunia hingga di akhirat nanti. Amin. Alhamdulillah kita bisa bertemu di tempat ini. Adalah suatu kebanggaan tersendiri. Saya hadir di tempat ini dalam rangka sosialisasi atau penyuluhan jasa keuangan dengan topik yang sangat viral hari ini. Sekarang ini lagi viral dalam keadaan itu. Pinjol, judol, dodol lama-lamanya. Belajar karena tadi sebenarnya kita ada kegiatan yang sama, tapi di daerah selatan, di daerah Cimalong. Jadi perjalanan cukup panjang ke sini, jadi mungkin ya agak telat. Tadi memang kita bisa Bapak Ibu. Sekarang aku yang 120, kamu 100 berapa? Kamu punya 1? Oh, aku punya, ya kan 25 aku punya. Hah? Begitu? Aduh, anak-anak kita kan gak paham nih cicil dan apa-apa. Pria merampok dan bunuh ibu kandung demi main judi online, dibekuk, sempat kubur perhiasan korban. Jadi kemudian ibu kandungnya sendiri itu dibunuh untuk diambil perhiasannya. Karena dibekuk, dia simpan itu perhiasan hasil merampok dan hasil mengambil dari ibunya itu tidak dikubur dulu. Perhiasan dulunya. Nah, alhamdulillah dari Bapak dan Ibu, ini satu kejadian yang tidak pernah terbayang bagi kita sebelumnya. Nah, ini juga terlilit utang judi online. PSI MB ya, benar Bu ya, Mufatahah ya. Ibu Bapak Muspika yang ada keperluan Umur Sari. Assalamualaikum Ibu Bapak warga Umur Sari yang kami cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti. Jalan-jalan kepada saya saja kita saat ini datang berkumpul bersilaturahmi untuk sama-sama mendapatkan sedikit pengingat gitu ya, luas cakupan kami untuk edukasi literasi masyarakat kita terkait dengan industri jasa keuangan dan jasa keuangan. OJK terus berkomitmen untuk meningkatkan edukasi, literasi dan inklusi keuangan masyarakat kita. Kolaborasi dan sinergi kami harapkan bisa terus menggunakan pinjaman online, menggunakan pinjaman online legal atau ilegal. Perhatikan kebutuhan dan keinginan ketika akan meminjam. Perhatikan juga apakah uang yang kita pinjam itu digunakan untuk memenuhi keinginan kita atau kebutuhan kita. Dan yang akan sampaikan secara detail apa itu pinjaman online. Gabus ikan arwana makannya tikus
200, pinjam dulu dong 100. Biar semangat, biar fokus, kita cek lagi semua. Anak dan istri, perkenalkan nama saya Dendi, izin menyampaikan materi. Baik, izin ya, Bapak Ibu, tadi sebetulnya sudah panjang lebar sama Bu Siti mengenai pinjol, judol, nanti saya akan ditambahkan beberapa. Itu mengatur, mengawasi dan melindungi, kalau melindunginya masyarakat yang kita lindungi. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang dirugikan oleh salah satu jenis lembaga keuangan, bisa lapor ke OJK. Baik. Dua, selamat sore. Tiga, selamat malam. Tidak ada temukan waktunya malam tidur. Oke, siap. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat pagi, selamat malam. Nah, konsentrasi. Satu aja, Bapak. Bagaimana cara OJK memastikan bahwa pinjaman online yang terdaftar mematuhi peraturan dan standar perlindungan konsumen? Terima kasih. Pinjol legal dan pinjol ilegal. Yang ilegal itu kita tutup, muncul lagi. Karena kan itu nggak ada kantornya. Ini tutup, muncul lagi. Cara membedakannya tadi ya camilan. Terus selain camilan, yang legal itu kita atur, kita awasi sama seperti perbankan, lembaga keuangan kita audit. Audit itu kita datang, dicek bener enggak ini keuangannya, terus kita laporannya harus lapor ke kita. Itu yang yang sehari-hari kita lakukan OJK. Jadi selain laporan yang masuk ke OJK, kita pun datang langsung ke lembaga keuangan yang memastikan bahwa keuangan itu benar, tidak palsu. Gitu. Pertanyaan kedua, nanti Jadi kami melakukan fit and proper dari para pengurus, modalnya juga kami pastikan sesuai dengan kecukupan yang dibutuhkan apabila terjadi permasalahan gitu. Jadi kalau dia pinjaman online yang legal, maka mulai dari dia lahir itu kita kawal bersama. Jadi insya Allah kalaupun ada apa-apa, konsumen tidak sendiri. Ada kami yang akan coba untuk memastikan konsumen terlindungi. Kira-kira tambahan saya itu. Terima kasih Bu ya. Saya Ali dari Barat. Saya ingin menanyakan Bu untuk Ibu Siti, karena Ibu Siti adalah wakil kita untuk pinjol dan jual. Nah, solusi dari DPR itu bagaimana? Kemudian solusi dari OJK-nya. Nah, apakah mungkin misalkan ibu yang akan bayarin misalkan bisa gitu. Atau misalkan dari OJK nanti saya turun aja karena ini memang ya juga sadari memang masyarakat memang ada terlanjur baik itu secara sengaja dan tidak disengaja. Terima kasih. ilegal saya. Pertama, lunasi. Karena hutang itu mau bagaimanapun hutang itu di bawah mati harus dilunasi. Tapi bunganya gimana? Itu bisa nengok ke si perusahaannya. Saya misalnya sudah terlilit tidak bisa tidak bisa membayar lagi, saya bayar bunganya saja. Itu kewajiban dari si pinjolnya. Karena kalau pinjol ilegal baru laporin ke kita. Tapi kalau hutang tetap harus dibayar, namanya juga hutang. Sama seperti Bapak Ibu hutang ke perbankan. Kalau sudah hutang itu kita tidak mampu datang ke bank mau di-restruk gitu. Restruk itu apakah diperpanjang masanya di asalnya harusnya setahun jadi 2 tahun atau cicilannya diperkecil atau tadi bunganya atau dendanya kita dikurangi atau bahkan dihilangkan, itu bisa. Tapi yang pasti kalau saya bilang jangan dibayar, kalau gitu takutnya nanti kita pada pinjam terus ada dibayar atau perekonomian nanti terancam. Kalau dari OJK sih, kalau untuk yang semua lembaga jasa keuangan tetap harus dibayar Bu. Tapi kalau untuk tidak mampu bisa mengajukan keringannya ke lembaga keuangannya. Kalau yang pinjol nanti bisa dilaporkan juga ke OJK. Ini ada pinjol ilegal. Nanti dari kami punya namanya satuan tugas untuk pemberantasan aktivitas keuangan ilegal termasuk pinjol ilegal. Nanti kita akan menutup itu bersama dengan kepolisian, kejaksaan, BI, OJK seperti itu Pak. Bukan dibayarkan, tapi dibantu untuk tidak terjadi lagi. Tapi itu harus diselesaikan. Gitu. Artinya kita membantu nih, saya ada program untuk peningkatan ekonomi. Mari kita bersinergi, jangan males, kan gitu. Jadi artinya tetap kita berusaha untuk bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat.
dengan bersinergi dengan masyarakat, khususnya yang kelompok-kelompok tertentu yang sangat produktif ya. Mungkin itu. Ya. Pasti semuanya kebagian, tenang. Yang penting kuponnya dibuka, ya. Syaratnya kupon harus asli. Di belakangnya ada stempel, itu baru asli. Oke, mohon kerjasamanya untuk bapak-bapak sekali lagi. Mohon untuk duduk terlebih dahulu, ya. Untuk bapak-bapak silakan duduk terlebih dahulu. Harusnya mereka tidak terjerat ikutan pinjol dan judol ya, tapi bagi yang masyarakat yang sudah terjerat itu maka dia harus menyelesaikan itu, khususnya yang pinjol ya, artinya dia harus menyelesaikan utangnya. Pinjol itu kan utang, nah ya selesaikan utangnya dan setelah itu ya tutup, jangan ikutan lagi. Artinya karena memang dampak dari terjerat pinjol itu banyak hal yang harus dia tanggung, baik itu dia utangnya, kemudian juga nama baik dirinya itu juga akan terganggu kalau dia ngikut pinjol itu. Langkah pemerintah ya itu tadi karena ada beberapa yang sudah ditutup kemudian yang muncul lagi seperti itu memang kondisinya, tetapi langkah selanjutnya adalah bagaimana rekening para pemain judi online ataupun pinjol itu kita tutup, kita instruksikan kepada perbankan agar selalu mengevaluasi setiap minggu, kalau bisa setiap hari dilihat rekening-rekening pergerakannya itu seperti apa. Kalau mencurigakan mengarah ke judol atau pinjol, maka itu harus ditutup. Gitu. Adanya keterlibatan anak-anak di judi online, langkah orang tua seperti apa? Ya harus mendidik, ya mengawasi terutama, dan kemudian mendidik mereka untuk tidak mudah mengikuti hal-hal yang mungkin dia belum pernah dilakukan sebelumnya, tapi melalui online ini yang paling sekarang marak gitu ya, online marak dan memang jadi tren. Nah itu yang harus diwaspadai. Ada online itu yang baik ada, tapi yang jelek juga sangat banyak gitu. Jadi pendidikan dan kemudian pengawasan dari orang tua itu sangat dipentingkan. Begitu juga mungkin edukasi dari para pendidik, baik itu guru maupun masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat itu juga dipentingkan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat dengan baik. Mengenai KTP Bu, yang ada salah satu orang mau dipinjamkan mengenai KTP itu. Iya, jangan, karena KTP itu dipakai untuk data pribadi saat melakukan pinjaman online ataupun judi online. Salah satunya demikian, kalau memang mau dimanfaatkan secara jelek oleh para peminjam itu, dia meminjam KTP orang untuk didaftarkan ke perbankan, dia buka rekening, kemudian itu ternyata rekeningnya untuk menampung pinjaman online ataupun menampung hasil judi online. Gitu. Nah itu makanya jangan sampai berkenan untuk dipinjamin KTP ataupun dibukakan rekening yang kita tidak jelas orang itu siapa. Kadang-kala juga tetangga sendiri atau keluarga sendiri kalau memang dia mau berbuat berbuat jelek, bisa saja menggunakan data pribadi kita untuk mengikuti judi online atau pinjaman online, karena kita nggak tahu apakah saudara kita itu meminjam atau membukakan rekening itu untuk kebutuhan judi online atau pinjaman online atau untuk hanya kebutuhan pribadi saja. Terus mengenai pinjam sama teman atau itu masalah apa? Misalkan ada pinjam salah. Ya itu dia, kalau misalnya minjam itu seminjam kan punya tanggung jawab ya, harus ada kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi. Jadi artinya dia harus mikir sebenarnya kalau minjem apapun, mau barang mau uang gitu ya,
tentunya harus dikembalikan. Itu kewajiban untuk mengembalikan. Nah, kalau dia minjem walaupun hanya seperak, 2 perak atau 100 rupiah atau 200 rupiah atau 500 rupiah, walaupun hanya sekedar ini, nanti itu menjadi kebiasaan, habit yang kurang baik begitu. Makanya usahakan jangan meminjam karena tanggung jawabnya itu sampai dikejar sampai ke kubur gitu ya. Terima kasih. Ya.